Saya selalu bilang Rocky ini kadang-kadang sok tahu. Ini selalu sok tahu orang ini. Yang saya sering itu bisa dilakukan oleh dirjen, dilakukan oleh segala macam. Ya, Oke, interupsi kedua silahkan. Saya ingin sampaikan satu hal ya. Saya dulu bilang kitab suci fiksi, saya nggak bilang Arkuan. Ini kedunguan kedua nih. Tadi Yang pertama, orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Ada-ada saja kelakuan dan statement dari para politisi yang selalu gagal paham ketika berdebat dengan Rocky Gerung, yang mengakibatkan mereka terlihat menjadi dungu karena selalu mencoba membela penguasa. Salah satunya adalah anggota DPR dari Partai Nasdem, Ibu Irma Chaniago. Politisi yang selalu berseberangan dengan Rocky Gerung ini selalu gagal paham ketika berdebat dengan Rocky Gerung, yang mengakibatkan perdebatan yang panas di antara keduanya. Inilah momen ketika Irma Chaniago gagal paham dalam perdebatan panas dengan Rocky Gerung. Langsung saja kita saksikan, check it out. Yang pertama, jika oposisi seranjang dengan pemerintah. Di momen ini Bu Irma gagal paham dengan mengatakan Rocky Gerung sok tahu dengan pernyataannya soal analisanya terhadap Partai Nasdem. Namanya juga pengamat, Bu. Nah, kalau sekarang kemudian setelah Pak Prabowo ketemu sama Pak Surya, kemudian terjadilah 3 kesepakatan yang disampaikan itu. Kami tidak bicara koalisi loh. Di pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya itu tidak bicara koalisi. Oke. Dan karena Nasdem ini mendukung Pak Jokowi tanpa syarat dan mahar, maka Yang bener Bu, tanpa syarat. kami ikut apa yang diinginkan oleh yang jadi keputusan presiden. sekarang kita mau ukur kapan dia bisa interupsi kalau dia ada di ranjang yang sama gitu. Masa bangunin pasangannya lagi tidur kan bisa digaplok apa? Istilah yang beredar hari ini, berikan kesempatan pada presiden untuk memaksimalkan hak prerogatifnya. Jadi karena itu satire saya kemarin, sebetulnya saya mau bilang begini, kalian, Nasdem misalnya, kalau kalian memang menganggap bahwa Prabowo itu akan jadi duri dalam daging, ya cabut durinya itu. Gak usah basa-basi. Kita tanya dulu yang saya selalu bilang, Rocky ini kadang-kadang sok tahu. Ini. Ini selalu sok tahu orang ini. Oke. Yang saya sering kadang-kadang Rocky ini saya selalu bilang sok tahu nih begini. Iya, apa? Emangnya yang saya maksud duri dalam daging itu Gerindra? Kan belum tentu juga toh. Oke, tapi ada yang duri dalam daging ya. Satu. Kita dengar dulu Bang Rocky. Ya, yang kedua, kenapa Nasdem harus misalnya berada di luar untuk bisa menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah Pak Jokowi? Nggak perlu. Kami berada di dalam aja kami selalu melakukan kontrol sistem yang efektif kok terhadap Jokowi. Berat, betul. Berat. Maka kemudian Nasdem juga ingin menjadi role model bagi semua partai-partai yang ada saat ini. Kita dapat poinnya mau jadi role model kok Bang. Model kala capres lalu bergabung dengan pemenang. Mantap. Yang kedua, ketika kritik keras Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi yang mengatakan Presiden Jokowi lol, yang mengakibatkan kemarahan pendukung Presiden Jokowi. Salah satunya datang dari Ibu Irma Chaniago. Di sini Ibu Irma gagal paham lagi terhadap kritik kepada pejabat publik dan juga pasal karet penghinaan terhadap presiden itu masuk ke dalam delik aduan, yang berarti presidenlah yang harus membuat laporan tersebut bila beliau merasa tersinggung. Bukan anggota DPR, bukan pendukung ataupun pemujanya yang melaporkan itu. Masa anggota DPR yang terhormat gak paham pasal itu? Politis. Yang pertama, orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu, karena itu mengajarkan kebodohan politik.
bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Yang kedua, tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Pribadi lagi yang diserang, nggak kelas. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Mbak Irma. Yang ketiga, tentang wacana perpanjangan dari masa jabatan presiden. Di sini Bung Rocky menjelaskan permainan politik di belakang hal itu. Namun Ibu Irma Chaniago kembali gagal paham dengan penjelasan Rocky Gerung. Bahkan dia mengatakan Rocky Gerung hanyalah seorang provokator dan juga buzzer. Wadidaw. Namun akhirnya Irma Chaniago langsung dibuat tak berkutik dengan santai ala Rocky Gerung. Cerdas. Kan ini mengatakan soal perpanjangan, saya yang pertama kali mengomentari. Saya bilang begini, kalau Anda mau jadi menteri, mau perpanjang masa jabatan menteri Anda 2 tahun lagi gitu ya, nanti ikut presiden yang berikutnya gitu ya. Jadi nggak usah bawa-bawa presiden, saya bilang. Kalau mau jadi menteri tambah panjang lagi ya nanti kepilih nggak jadi menteri di presiden berikutnya. Jangan bikin kacau, bikin gaduh, saya bilang. Itu yang saya sampaikan sama di media soal kalimat bahlil. Demokrasi kan nggak boleh menafikan wacana. Tapi ini wacana yang serius, Kak Irma. Ini tidak bisa dianggap. Makanya saya bilang tadi. Artinya benar dong apa yang dikatakan Bung Rocky. Ini sebenarnya sesungguhnya memang secara serius dikerjakan. Orang berhak jadi punya basis untuk tidak percaya. Ya, Bung Rocky? Ya karena itu saya ngajar ilmu yang namanya hermeneutic of suspicion itu. Kita harus curiga pada sesuatu, apalagi kalau dia wilayah operasinya itu kekuasaan. Kan kalau dari awal kita ya disebut bahlil, muhaimin segala macam. Kok tiba-tiba ada pengetahuan itu bahwa kalau perpanjang nanti kita ikut dapat rezeki itu. Mungkin itu awalnya tuh, lalu disodorkan pada Presiden Jokowi. Presiden juga diam-diam, ya boleh juga ya. Power tends to corrupt. Jadi kalau dibilang bahwa hak orang bicara boleh, tapi kenapa hak orang bicara untuk menurunkan presiden nggak boleh? Sama-sama konstitusional tuh. Kan bicara doang gitu kan. Tapi kan Anda semua kan larang tuh, jangan dong diturunkan sebelum masa jabatan. Loh kenapa? Cuma wacana juga. Nggak ada yang larang, ini manusia satu nih salah. Demokrasi mengatakan bahwa orang boleh melakukan demonstrasi. Nggak ada yang larang. Saya suka demonstrasi boleh, itu sah secara hukum. Nggak ada yang larang. Kalau dia bilang dilarang, nggak akan ada demonstrasi kemarin. Saya sepakat kalau masih ada orang yang berkeinginan untuk memperpanjang, saya sepakat. Kami di Nasdem sepakat bahwa itu masih mentah. Masih bisa diutak-utik lagi, masih bisa diangkat-angkat lagi nih sama teman-teman ini untuk memperpanjang. Tapi Nasdem tetap satu suara kok, kita tolak. Oke. Saya terangkan sangat pelan-pelan konsepnya itu. Memperpanjang dan memperpendek konstitusional dimungkinkan tuh, syarat-syaratnya ada dalam konstitusi itu. Oke, nggak usah diucapin di sini. Mereka yang menghalangi orang untuk memperpendek kekuasaan itu membuli. Nggak ada buktinya. Minta tolong Metro TV untuk cari filenya. Bahkan sampai saat terakhir tuh siapa yang bilang itu mahasiswa kok bego banget sih. Ngapain sih mesti memperpendek kekuasaan? Pak Jokowi berhasil kok. Itu politisi juga bilang begitu.
Itu pentingnya saudara Irma itu baca teks yang ada beredar di masyarakat, bukan dengan asumsi bahwa ya memang boleh aja, tetapi faktanya golongan Ade Armando, saya sebut golongan ya, bukan Ade Armando nih. Ade Armando itu adalah teks sosial tuh. Itu diwacanakan di situ bahwa mahasiswa ini dungu, goblok. Kan presiden udah sebutin bahwa nanti harga-harga turun, minyak goreng turun segala macam. Tapi mereka berpikir bahwa ini mahasiswa ini mau bikin makar itu. Kan itu otaknya kan. Jadi hal yang bilang real. itu Ade Armando bilang itu otaknya mahasiswa bodoh, bego segala macam siapa? Cari aja di itu kan sosial media. Anda yang bisa. Cari aja sosial media. Anda itu provokator. Cari Anda aja di nggak ada sosial bedanya sebenarnya kalau saya mau bicara jujur. Kalau orang yang sebelah mengatakan Ade Armando itu adalah buzzer, Anda juga buzzer sebenarnya. Nggak ada Cari aja bedanya. di Anda sosial dengan mereka ini, itu nggak ada Bu Irma, bedanya. ya. Jadi Teks menurut saya hari ini Oke. kita selesaikan secara baik. Jangan diprovokasi lagi. Ini Indonesia udah rusak demokrasinya. Bentar. Jadi faktanya ada di sosial media. Cari dulu baru Anda bilang itu Sosial buzzer. media itu nggak bisa jadi ukuran. Yang keempat, soal sikap politis Presiden Jokowi saat bagi-bagi sertifikat tanah hingga soal kitab suci. Di sini politisi dari Nasdem ini kembali gagal paham dan akhirnya menahan malu ketika dibungkam dengan kata-kata sendiri oleh Rocky Gerung. Cerdas. Oke, giliran saya. Giliran saya berapa menit ya? Pokoknya kalau habis saya bilang habis. Karena saya mau hitung berapa interupsi nanti. Mau saya subsidi aja. Tapi kan ini ada Prabowo segala macam, ya orangnya diundang itu. Jadi apa yang disebut sebagai politik itu sama kita membuat definisi. Politis artinya kalau ada ucapan retorika politik itu sama kalau saya tanya Ahmad Dhani itu jenggot atau bukan itu? Berapa banyak jenggot? Kalau yang sebelahnya tuh Gabriel lebih sedikit disebut jenggot nggak tuh? Kalau cuma 2 lembar jenggot atau bukan itu? Jadi begitu juga politis seolah-olah kalau rame-rame politis, kalau diam-diam nggak politis. Presiden Jokowi diam-diam itu bagi-bagi sertifikat itu juga politis. Kan itu bisa dilakukan oleh dirjen, dilakukan oleh segala macam. Oke, interupsi kedua silahkan. Gerung, saya ingin sampaikan satu hal ya. Rocky Gerung, ya Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Al-Quran loh, Agim. Al-Quran itu dikatakan fiksi loh oleh dia. Udah. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya. Nggak, kita- Jangan dipercaya omongannya. Kita tetap tema hari ini aja, jangan Oke, balik-balik. saya dulu bilang kitab suci fiksi, saya nggak bilang Al-Quran. Ini kedunguan kedua nih. Tadi Langsung dibungkam dengan cerdas. Ini nih yang namanya kena serangan balik dengan kata-kata sendiri. Malunya bertubi-tubi, Cok. ya memang buat apa cemas pada sesuatu yang politis? Kita bangun pagi kita buka WA emak-emak itu udah politis itu. Nama tahun politik mau ngapain? Kan framing ada di mana-mana. Bahkan petahana itu setiap hari curi start dengan sendirinya. Intuisinya begitu petahana. You bisa bilang enggak, tapi karena itu kita dengar aja